Oke, ya, sekali lagi kita akan membahas tentang beberapa penggunaan fungsi dalam matematika bisnis, khususnya dalam penerapannya di teori ekonomi mikro ya. Kita akan belajar bagaimana fungsi itu bisa bermanfaat ketika kita mempelajari supply and demand. Supply itu artinya produk yang ditawarkan oleh penjual, dan demand itu adalah produk yang diminta atau permintaan yang dilakukan oleh para konsumen. Nah, kemarin di pertemuan yang lalu kita akan bahas review sebentar tentang pertemuan yang lalu. Waktu pertemuan yang lalu kita bahas sebuah kurva ya, atau gambar ya. Itu kita punya sumbu ke kanan namanya sumbu quantity, yang ke atas namanya price. Gitu ya. Q-nya adalah quantity, yang ke atas adalah price atau harga. Nah, di pertemuan yang lalu kita juga belajar bahwa kurva dari supply atau penawaran itu adalah kurva yang naik, ya, yang naik dari bawah ke atas, naik. Artinya apa? Semakin mahal harganya di sini, semakin mahal harganya, penjual pasti pengen jual produk itu sebanyak-banyaknya. Ini adalah kurva supply. Oke, ya, supply. Penjual pengen dapat keuntungan maksimum. Artinya dia pengen jual semahal-mahalnya dan sebanyak-banyaknya. Masuk akal. Nah, lalu apa kabar dengan demand? Apa kabar dengan konsumen? Konsumen sebaliknya. Konsumen pengen beli semurah-murahnya dan sebanyak-banyaknya. Harga mahal, konsumen hanya akan membeli dengan jumlah yang sedikit. Nah, makanya kurvanya demand atau kurva dari konsumen akan seperti ini. Oke ya, ini adalah kurva dari demand atau permintaan. Semakin murah harganya, di sini misalnya, semakin murah harganya, kuantiti atau barang yang mampu dibeli oleh konsumen semakin besar. Di titik inilah yang paling penting akan kita pelajari, yaitu ada namanya titik equilibrium, ya, titik equilibrium. Nah, bagaimana menentukan titik equilibrium? Nah, seperti yang ada di dalam bukunya teman-teman, ya, buku matematika bisnis, ya. Di kasus 6, kalau teman-teman amati, sekitar halaman 90-an, ada kasus 6 yang mengatakan bahwa misal ada sebuah fungsi permintaan. Ya, fungsi permintaan, anggap aja fungsi demand gitu ya. Fungsi demand itu persamaannya adalah demand. P sama dengan 15 min Q. Nah, ini demand, ya, ngomongin tentang demand. Oke, artinya permintaan. Lalu fungsi supply-nya atau Fs-nya kalau kita cari price dari supply-nya, ya, itu 3 plus 0,5 Q. Nah, artinya apa? Nah, artinya yang hijau supply, ya, persamaan supply itu adalah yang ini, fungsi dari supply. Lalu yang fungsi demand, yang pink atau yang merah itu yang ini. Ya, fungsi demand sama fungsi supply, fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ketika kita mau cari di titik equilibrium di sini, di titik equilibrium itu ada satu hal yang istimewa. Apa yang istimewa di titik equilibrium? Nah, di titik equilibrium ini yang istimewa adalah price dari demand sama dengan price dari supply. Ya, kok gitu? Iya, karena di titik ini dua-duanya sama price-nya, ya. Di titik ini kan harga demand sama dengan harga supply. Begitu juga kuantitinya. Quantity supply sama dengan quantity demand. Di sini juga price demand sama dengan price supply. Di titik ini ya, di titik ini. Nah, sehingga dari dua persamaan yang berbeda tersebut, dari dua persamaan ini, kita bisa paham bahwa dalam titik ekuivalen atau titik equilibrium atau titik kesetimbangan, price dari demand sama dengan price dari supply. Padahal price dari demand itu 15 min Q. Ya sudah, kita tinggal tulis di sini. Price dari demand-nya adalah 15 min Q. Price dari supply-nya kita pakai persamaan yang di sini. Price dari supply-nya adalah 3 plus 0,5 Q. Ya, kita tulis di sini 3 plus 0,5 Q. Nah, ketika sudah begini, tinggal kita cari berapa Q-nya.
Kita harus kumpulkan jadi satu ruas ya, Q-nya yang ini kita bawa ke kanan, 3-nya kita bawa ke kiri. Artinya 15 akan dikurangi 3 sama dengan 0,5 ya, 0,5 Q plus Q. Ini adalah 12 sama dengan 1,5 Q. Artinya Q-nya adalah 8. Oke. Q ini apa sih? Q ini adalah quantity atau jumlah barang terjual yang ada pada titik equilibrium. Ya, di titik equilibrium. Artinya QS dan QD-nya ini, itu di titik ini adalah 8. Di titik itu. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya tinggal kita hitung berapa price-nya. Di titik ini, price-nya berapa? Di titik equilibrium. Pakai persamaan yang mana? Mana-mana boleh deh. Pakai persamaan yang ini boleh, pakai persamaan yang ini boleh. Kita pakai persamaan yang atas ya, yang pertama. Katanya price itu sama dengan 15 dikurangi Q. Artinya price adalah 15 dikurangi Q yang barusan kita dapat. Q-nya adalah 8. Oh, artinya price-nya adalah 7. Makanya di titik ini price-nya adalah 7. Di titik equilibrium price-nya adalah 7. Ya, dan demand quantity of demand-nya adalah 8. Nah, ini yang paling penting. 7 dan 8. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Minggu lalu sudah kita bahas bahwa untuk menentukan titik equilibrium tinggal kita samakan aja antara persamaan price on demand sama price of supply. Ketika udah sama, ya, Q-nya kita cari, Q-nya ketemu atau kuantitinya ketemu, kita bisa cari price-nya. Ya, di sini ya, price-nya dapat kita. Price-nya adalah 7 dan 8. Oke, ini price. Oke, ini minggu lalu. Ada yang ditanyakan dulu mungkin teman-teman? Ini minggu lalu udah kita bahas ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya. Nggak ada? Halo? Enggak, Pak. Aman ya? Oke. Aman. Ya. Oke, kalau di sini sudah paham ya, diskusi kita selanjutnya akan kita tingkatkan. Kalau misalkan barang itu dikenai dengan pajak senilai sekian rupiah. Jadi pajak itu ada dua, nanti kita bicara. Pajak fix, artinya pajaknya dalam hitungan rupiah, dan pajaknya dalam hitungan persen. Misalnya teman-teman pergi ke restoran, ke KFC, ke McD, ya, restoran-restoran gitu, biasanya ada pajak PPN. PPN-nya berapa? 10%. Nah, kalau 10% artinya misalnya teman-teman belanja makan 50.000, belanjanya 10.000. 10% dari 50.000. Berarti 5.000. Kalau belanjanya 100.000, ya 10%-nya dari 100.000. Ketemunya 10.000 dan seterusnya. Ya, pakainya prosentase. Tapi ada nggak barang-barang yang jumlah pajaknya itu sudah ditentukan oleh pemerintah atau oleh pihak tertentu? Ya ada aja. Gitu ya. Jadi ketika kita membeli satu barang, ya pajaknya kalau kamu beli misalnya beli handphone dengan harga di atas 10 juta, mau 10 juta, mau 11 juta, mau 12 juta, itu pajak kena cukainya misalnya 500.000. Ya sudah, mau harga berapapun itu pajaknya 500.000. Ya, atau beberapa perjanjian yang lain. Ya, itu banyak terjadi juga nih. Pajak itu ditentukan bukan dari prosentase tapi pakai jumlah nominal. Per produk dikenai jumlah pajak sekian rupiah. Nah, sekarang kita lihat. Tapi sebelum kita lanjutkan, teman-teman mestinya bisa memahami materi ini karena kurva price demand ini akan kita jadikan dasar. Oke. Ketika kena pajak, teman-teman. Ini sebelum kena pajak ya. Ini adalah kondisi di mana penjual dan pembeli sama-sama tidak terkena pajak. Kalau penjual dan pembeli sama-sama kena pajak gimana? Nah, kita bahas. Sini misalnya. Oke. Ketika penjual atau pembeli dikenakan pajak, itu yang berubah hanyalah fungsi dari supply-nya saja. Dan fungsi dari demand-nya ini tidak berubah. Ini tetap. Ya. Fungsi dari permintaan itu tetap, fungsi dari penawarannya yang berubah. Kenapa berubah? Karena dibebankan biaya pajak di situ. Maksudnya gimana? Oke, misalnya persamaannya kita pakai persamaan yang sama kayak tadi.
fungsi demand sama dengan PD dan seterusnya. Ya sudah, karena ini tetap, berarti fungsi demand atau price, itu artinya ya price demand sama dengan 15 min Q. Nah, fungsi dari supply-nya berubah. Fungsi dari supply-nya berubah. Berubahnya jadi gimana? Price dari supply sama dengan persis seperti yang kiri, 3 plus 0,5 Q. Nah, tapi karena ada tambahan pajak, harganya jadi naik. Harga barangnya jadi naik. Jadi berapa? Misalnya seperti yang ada di buku. Pajaknya adalah 3, misalkan. Anggap aja 3. Ini dalam ribuan ya. 3.000 misalnya pajaknya. Oke. Artinya, fungsi dari permintaan di sini adalah tetap, ya, nggak ada masalah, happy-happy aja ini di sini. Nah, fungsi dari supply-nya atau penawarannya berubah. PS sama dengan, nah 3 sama 3-nya ini digabung aja. 3 ditambah 3, 6 plus 0,5 Q. Nah, artinya sekarang kita fokus ke persamaan ini, price demand ini, dan ini, price supplier yang ini. Oke ya, price demand dan price supply yang ini. Pak, kenapa beda persamaannya? Kenapa beda antara yang ini barusan sama yang lama yang ini? Kenapa beda? Beda karena yang ini dia kena pajak. Ada pajaknya. Berapa pajaknya? Pajaknya sebesar 3. 3 tambah 3 yang sini ketemunya 6. Oke ya. Jadi ada perbedaan harga dari supplier. Nah, lalu menentukan titik keseimbangannya gimana atau titik equilibriumnya? Sama kayak tadi. Di titik equilibrium pasti berlaku harga. Pasti ya, pasti berlaku harga demand sama dengan harga supply. Harga demand, ya, price of demand itu 15 dikurangi Q. Sama dengan price dari supply, yaitu 6 plus 0,5 Q. Setelah itu gimana? Sama kayak tadi, minus Q-nya kita bawa ke kanan, 6-nya kita pindah ke kiri, artinya jadi 15 dikurangi 6 sama dengan 0,5 Q plus Q. Itu kan? 15 dikurangi 6, nggak usah pakai kalkulator bisa ya, 9 sama dengan 1,5 Q. Artinya Q-nya adalah 9 dibagi 1,5. Q-nya ketemu 6. Nah, simpen dulu. Di titik equilibrium, ternyata Q-nya 6. Kalau Q-nya 6, nah tinggal kita lihat P-nya berapa. Pakai persamaan yang atas. Pakai persamaan ini. Ya, persamaan 1 ini. Katanya P sama dengan 15 min Q. Artinya P sama dengan 15 dikurangi Q. Q-nya, kok diulang? Q-nya adalah 6. Ya, pakai yang ini, pakai yang barusan. Q-nya dimasukkan. Artinya price-nya akan sama dengan 9. Oke, price-nya 9. Nah, sekarang kita bisa bandingkan, coba. Kita bisa lihat dan bandingkan. Sebelum dan sesudah ada pajak. Oke, kita lihat. Sebelum ada pajak itu yang sebelah kiri. Ya. Oke, yang sebelah kiri itu adalah before tax. Di sini before atau sebelum adanya pajak. Di sini adalah after tax. Di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri, titik equilibriumnya berada pada kuantiti 8 dan price-nya 7. Setelah ada yang namanya pajak, kuantitinya turun jadi 6, harganya naik jadi 9. Berarti kalau kita fokus ke persamaan ini, oke, kita gambar kecil. Oke, kita bisa gambar lagi kurvanya. Oke, kurva sebelum. Nah, kurva sebelum adanya pajak itu tadi kita udah bikin. Ya, misalnya. Kurva sebelum adanya pajak ini sama begini. Nah, sebelum adanya pajak
Q-nya, equilibriumnya begini toh tadi, Q-nya adalah 8, price-nya adalah 7. Ini sebelum ada pajak. Oke, ini sebelum pajak. Nah, setelah ada pajak, yang berubah hanya yang warna hijau saja. Kenapa yang berubah hanya yang warna hijau saja? Karena persamaan demand-nya nggak berubah. Ingat, persamaan demand ini tetap. Nih, tetap 15 min Q. Dia tidak berubah. Yang berubah adalah persamaan dari supply. Berarti yang berubah atau geser grafiknya atau kurvanya hanya yang hijau. Gesernya kemana? Ke atasnya begini. Seret gitu. Sejajar ya, biar lebih bagus. Kurang. Misalkan, nah di sini nih. Berarti titik equilibriumnya atau titik keseimbangannya juga ikut geser. Yes, awalnya 8 dan 7, kuantiti awalnya sebelum ada pajak itu 8, harga sebelum pajak itu 7. Setelah ada pajak, kuantitinya turun jadi 6, harganya naik di atasnya 7, jadi 9. Nah, ini adalah equilibrium dengan adanya tax namanya. Di sini adalah equilibrium without tax. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya dengan adanya pajak, kurva atau garis dari persamaan dari supply bergeser ke atas. Oke ya. Terakhir sebelum dicatat sama teman-teman. Nah, tadi katanya pajaknya itu 3. Nih, sini. Katanya pajaknya itu 3 loh. Ini pajaknya itu katanya 3. Kalau kita pikir-pikir di sini, awalnya harganya 7. Awalnya. Sekarang konsumen harus bayar 9. Berarti konsumen menyumbangkan pajak itu 2. Kok tahu dari mana, Pak? Nah, dari 9 dikurangi 7. Lihat, awalnya konsumen bayar pajak awalnya konsumen membeli produk tanpa kena pajak itu 7.000 misalnya. Tapi setelah adanya pajak, konsumen harus beli barang yang sama harganya 9.000. Berarti konsumen dikenakan pajak 2.000. Tapi ingat sekali lagi, pajaknya itu 3.000 loh. Berarti produsen atau pengusahanya kena pajak. Berapa? 1.000. Sehingga kalau di total ketemunya 3.000. Oke ya. Bisa diikuti ya. Jadi nanti ini muncul di UTS, muncul di soal UTS. Nanti saya akan tanya dengan satu persamaan. Tolong gambar grafiknya, supply, demand, pergeseran setelah tax itu digambar. Jadi seperti ini gambarnya. Terus berapa pajak yang dibayar konsumen, berapa pajak yang dibayar produsen, berapa pajak totalnya yang diterima oleh pemerintah. Itu ya. Jadi cara mencarinya sederhana aja. Tinggal dihitung persamaan barunya, kita temukan price demand sama price supply-nya, lalu dihitung quantity sama price-nya, kita ketemulah ada pergeseran, keseimbangan, equilibrium, jadi 6 dan 9. Udah, kita tinggal lihat, oh konsumen bayar 2, produsen bayar 1, totalnya 3. Sampai di sini ada pertanyaan. Yuk, silakan. Pak, Ya. apa pajak itu tuh dibagi 2? Atau mungkin nanti ada kalau konsumen cuman yang bayar pajak atau cuman produsen aja yang bayar pajak gitu? Oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Apa pajak itu dibagi 2? Apa pajak itu dibebankan ke konsumen dan produsen? Nah, jawabannya adalah tergantung dari situasi. Ada beberapa perusahaan yang membebankan pajak itu 100% kepada pembeli. Sekali lagi ya, ada perusahaan yang membebankan pajak semuanya kepada konsumen. Contohnya apa? Tadi di awal, teman-teman makan di KFC, makan di McD, makan di Pizza Hut, dan seterusnya. Teman-teman makan di menunya habis 100.000. Tapi kan bayarnya nggak 100.000. Bayarnya adalah 110.000. Nah, yang 10.000 itu adalah pajak PPN dari pemerintah yang
dianjurkan kepada Pizza Hut, McD, dan KFC tadi, tapi yang bayar bukan mereka, yang bayar kita sebagai konsumen. Artinya apa? Pajak semuanya ditanggung oleh konsumen. Ada nggak Pak perusahaan-perusahaan yang menanggung ininya sendiri, pajaknya sendiri? Banyak. Banyak perusahaan yang menanggung pajaknya sendiri banyak. Biasanya produk-produk atau barang yang kalau kita beli tidak mengandung pajak di dalamnya. Contohnya, misalnya teman-teman beli makanan di Indomaret atau Alfamart gitu, misalnya ya, beli snack atau apapun itu. Teman-teman belinya sesuai harganya. Berarti yang bayar pajak siapa? Yang bayar pajak adalah antara Indomaret atau perusahaan yang punya produk itu. Ditanggung berdua bisa nggak? Bisa. Perbankan contohnya. Perbankan. Misalnya teman-teman punya, kemarin kita bahas tentang investasi. Misalnya teman-teman punya tabungan terus dimasukkan ke deposito. Nah, deposito itu ternyata punya pajak 20%, teman-teman. Nah, 20%. Siapa yang nanggung? Nah, kalau di bank syariah bisa dibagi dua, misalnya. Tergantung kesepakatan. Oh, 10% 10% nasabah, 10% perbankan ya, boleh. Atau semuanya dibebankan konsumen ya, boleh. Atau semuanya dibebankan sama perbankan ya, boleh. Tergantung dari akadnya. Tapi kalau di bank konvensional biasanya dikembalikan ke konsumen. Nah, kalau untuk contoh di sini tadi, kita bisa tahu dari mana? Kita bisa tahu dari mana pajaknya yang bayar siapa? Nah, tentunya dari hasil ini tadi. Dari hasil perhitungan tadi. Dari hasil perhitungan kita tadi, coba kita lihat di sini. Harga sebelum ada pajak, sebelum harga, sini aja deh, saya besarin ya. Nih. Sebelum ada pajak, harga itu 7.000. Nantilah warna biru ya. Oke, sebelum ada pajak harganya 7.000. Sebelum ada pajak. Setelah ada pajak harganya jadi 9.000. Naik 2.000 toh. Berarti apa? 2.000 ini yang bayar siapa 2.000? Yang bayar konsumen. Nah, untuk apa? Untuk pajak. Tapi kan pajaknya totalnya 3.000 atau 3. Berarti yang 1.000 harus dibayar oleh produsen atau penjual. Makanya pajaknya totalnya tetap harus 3.000. Pak, angka 3.000 dapat dari mana? Angka pajak 3.000 dapat dari mana? Dari persamaan ya. Dari persamaan kewajiban yang ada di sini tadi. Nih, di sini. Ketika di persamaan ini kan dia minta nih, 3 nih. Nah, 3 atau 3 ini kan artinya 3.000 misalnya dalam ribuan ya. Nah, ini. Berarti total pajak yang diterima oleh pemerintah itu harus 3. Nah, 2 yang bayar konsumen. Berarti 1 yang bayar harus penjual atau produsen. Makanya totalnya harus tetap 3. Gitu ya. Untuk kasus seperti ini, pajaknya dibagi 2. Pajaknya dibagi antara produsen atau penjual dengan si pembeli. Ya, jadi ada macam-macam. Pertanyaannya tadi kan begitu. Pak, apa selalu begini? Enggak, tidak selalu. Bisa dibebankan semuanya ke konsumen, bisa ditanggung oleh produsen, bisa dibagi 2 seperti ini. Oke, ini yang sederhana ya, pajak yang sederhana karena hitungannya pakai rupiah. Yang agak menantang adalah ketika nanti pajaknya kalau hitungannya persen. Wah, karena itu butuh perhitungan yang lebih detail lagi. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Pak, Ya, gimana caranya kita tahu kalau itu tuh pajaknya dibagi 2 atau enggak, atau yang nanggung cuma konsumen atau cuma produsen aja gitu? ya dari hasil perhitungan kita tadi. Dari hasil perhitungan tadi loh. Coba saya tanya, Mas, ini sebelum kena pajak, konsumen belinya harganya berapa? 7. 7. Setelah Iya. ada pajak, konsumen bayarnya berapa? 9. Nah, awalnya 7. Kalau ada pajak, konsumen bayarnya 9. Nah, dari 9 itu, yang 7 masuk ke produsen atau penjual, yang 2 itu disebut biaya pajak. Gitu ya. Sampai Iya, sini Pak. dulu, paham toh? Paham ya? 2-nya pajak. Paham, Pak. Oke. Nah, pajaknya kan harus 3. Pajaknya itu menurut persamaan harus 3 loh ya. Harus 3.000 misalnya. Harus 3. Berarti kalau pajaknya harus 3, yang nomboi satunya adalah produsennya atau penjualnya. Penjualnya harus ikut tombok.
Nah, makanya dari sini kita simpulkan, oh berarti penjualnya juga nombok, tapi nomboknya tidak sebanyak yang dibayarkan sama konsumen. Gitu ceritanya ya. Oke, masih bingung nggak? Kalau masih bingung nanti coba kita cari contoh yang lain ya. Yang lain, teman-teman yang lain, ada yang masih bingung? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, oke, kalau nggak ada, misalnya satu lagi deh contohnya. Contoh, oke, contohnya kayak tadi aja, tapi persamaannya kita ubah. Contohnya, oke, tadi ini sebelum pajak ya. Oke, ini sebelum pajak. Sebelum pajak, price demand ya. Price demand itu 15 min Q. Sedangkan price dari supply adalah 3 plus 0,5 Q. Nah, ini sebelum pajak. Misalnya, nah, misalnya ini saya contoh soal ya. Misalnya pemerintah ya, ternyata pemerintah minta pajak. Woi, pajak woi, gitu kan. Pemerintah minta pajak sebesar berapa ya? Misalnya tadi 3 ya, sekarang lebih besar deh, pajaknya 6. Mau barang mewah nih biasanya ini. Pajaknya 6. Pemerintah minta pajak sebesar 6. 6 itu bisa 6.000, bisa 6 juta, tergantung P-nya dalam hitungan berapa, dalam satuan apa. Oke ya. Sekali lagi, ketika kasusnya pemerintah memberikan pajak, persamaan dari demand atau price of demand-nya itu tidak berubah. Jadi tetap 15 dikurangi Q. Kenapa? Karena pembeli awalnya nggak tahu apa-apa kalau dia akan kena pajak. Ya, jadi price of demand-nya itu nggak berkurang, nggak bertambah. Tapi price of supply-nya yang kena. Ya, price of supply-nya berubah jadi 3 ditambah 0,5 Q. Ini awalnya sebelum ada pajak. Kalau ada pajak 6, ya di sini harus ditambah 6. Gitu ya cara mudahnya. Nah, supaya lebih pendek lagi persamaannya ada angka 3, ada angka 6. Ini kita totalkan aja dulu, kita jumlahkan. Artinya PS atau price of supply itu adalah 9 ditambah 0,5 Q. Nah, di sini dulu. Berarti kita fokusnya cuma 2 nih sekarang persamaannya. Price of demand yang ada di sini dan price of supply. Berubah loh price of supply-nya. Kenapa? Karena ada pajak. Pajaknya 6. 6 ini terus pindah ke sini. Terus dihitung jadi 9. Ditambah yang 3 ini, 6 tambah 3 jadi 9. Oke ya, jadi semudah itu aja kok. Mengganti persamaan. Kalau ada pajak 6, ya berarti price supply-nya ditambah 6. Demand-nya nggak berubah loh ya. Demand-nya sama sekali nggak berubah. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, berarti keseimbangannya sekarang berapa? Harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangannya berapa? Ya tinggal seperti tadi. Oh, pada kondisi seimbang. Pada kondisi seimbang, price demand harus sama dengan price supply. Price demand-nya kita pakai persamaan 1 ini, price demand 15 dikurangi Q, price of supply-nya 9, pakai persamaan 2 ini, 9 plus 0,5 Q. Terus gimana? Ya sama tadi, Q-nya kumpulkan ke kanan, 9-nya diusir ke kiri, berarti jadi 15 dikurangi 9 sama dengan 0,5 Q plus Q. 15 kurangi 9, 6. Sama dengan 1,5 Q. Nah, Q-nya berapa? Q-nya 6 dibagi 1,5. Ketemunya 4. Oke, Q-nya ketemu 4. Kuantitinya kita ketemu 4. Kuantiti. Di titik equilibrium. Kalau kuantitinya 4, price-nya berapa? Nah, kata persamaan 2, atau persamaan 1 deh. Kata persamaan 1,
itu price sama dengan 15 min Q katanya. Oke, berarti 15 dikurangi Q-nya kita bawa ke sini. Q-nya kita ganti 4, price-nya ketemu 11. Ya, price-nya kita ketemukan hasilnya adalah 11. Sudah, tinggal kita buat terakhir dalam bentuk gambar. Ya, kita buat kurvanya. Nanti soal UTS saya sampai gambar kurva ya. Kurvanya gimana? Kurvanya tinggal dibuat seperti tadi. Di sini ada quantity, di sini ada price. Digambar dulu ya. Yang ke sini adalah demand, yang ke sini yang merah adalah supply. Nah, digambar dulu sebelum pajak. Ya, sebelum pajak tadi berapa? Sebelum pajak Q-nya berapa tadi? Sebelum pajak 8 sama 7 ya. Oke, berarti sebelum kena pajak, ini sebelum pajak. Sebelum pajak ini 8, ini 7. Ini equilibrium without tax. Equilibrium setelah ada tax gimana? Setelah ada pajak. Seperti tadi, gesernya ke atas hijaunya. Geser ke atas, seret. Berarti titik equilibriumnya geser juga di sini. Di titik ini, kuantitinya berapa? Kuantitinya yang barusan kita hitung, 4 ini. Lalu price-nya sesuai yang kita hitung barusan, yaitu 11. Seret. Gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, gimana gambarnya? Gambarnya akan seperti ini, seperti antena. Nah, dari gambar ini juga kita bisa pelajari juga berapa pajak yang dibayar. Ya, pajak yang dibayar oleh konsumen. Pajak yang dibayar konsumen itu adalah selisih dari ini. 11 dikurangi 4. Oh, pajak konsumennya 4. Terus pajak produsennya berapa? Atau pajak penjual? Pajak penjual tentunya besar pajak total 6 ini. Total pajaknya dia 6. Dicicil, konsumen bayar 4. Berarti produsennya bayarnya harus 2. Gitu. Ya, konsumen bayarnya 4, penjualnya bayari 2. Konsumen urunan 4.000, iuran 4.000, penjual iuran 2.000. Karena kita harus sama-sama bayar pemerintah 6.000. Nah, sampai sini nanti soal UTS saya adalah terkait dengan teks sampai ke ke pajak kalau nilainya adalah konstan, yaitu berapa rupiah. Sampai di sini 2 contoh selesai kita bahas. Ada pertanyaan? Ya, ini kasusnya sama ya kayak tadi, berarti pajaknya yang bayar dua belah pihak, konsumen bayar, penjual juga bayar, urunan. Pemerintah pokoknya tahu beres, pokoknya saya tahunya kalian bayar 6.000, terserah mau yang bayar penjual, mau yang bayar pembeli, mau urunan, terserah. Nah, gitu istilahnya begitulah. Oke ya, alurnya begitu. Nanti kalau ada yang kurang merasa kecepatan atau kurang paham, diulang-ulang aja videonya, nanti saya kasih linknya buat belajar. Yuk, kalau masih ada yang bingung boleh tanya. Oke, kalau nggak ada mungkin ada yang mau nulis, silahkan boleh ditulis. Wah, kecil banget tapi ya. Nanti di zoom sendiri ya, di HP masing-masing kan bisa di zoom kalau mau nulis. Silakan. Yang penting alur berpikirnya begitu tadi. Kita cari persamaan atau kita cari kondisi equilibrium atau kondisi seimbang kalau belum ada teks. Oh, udah ketemu. Terus baru kita hitung posisi kesetimbangan kalau ada teks, ada pajak. Oh, udah tinggal dihitung selisihnya berapa dan seterusnya. Oke, paham semuanya teman-teman?
Pak, mau tanya, Silakan. itu yang 0,5 Ki plus Ki itu bisa ketemu 1,5 itu gimana Pak ngitungnya? 0,5 Ki plus Ki. Yang ini ya. Iya, Nah, ini kan persamaan matematika dasar toh. Misalnya kita punya 0,5 Ki ditambah Ki, kan hasilnya 1,5 Ki. Ya nggak? 0,5. Kayak ini loh, kayak X ditambah X. Berapa X tambah X? Berapa Mbak? X tambah X. 2X. Itu X tambah 3X. 4X. Gitu kan? Ini kan sama. 0,5 Ki ditambah Ki, ya 1,5 Ki. Ya, saya kasih notes di sini. Kalau kita punya A ditambah A, itu kan ketemunya 2A ya. A, ya, A ditambah 2A, ya berarti 3A. B ditambah 5B, ya berarti 6B. Artinya, kalau kita punya 0,5 Ki ditambah Ki, Ki ini kan diam-diam depannya ada angka satunya. Ya, berarti 1,5 Ki. Gitu ya. Jadi, ini dasar loh ya, dasar matematika aja. Kalau lupa, boleh dibuka-buka lagi buku SMA-nya. Kok bisa ya 0,5 Ki ditambah Ki jadi 1,5 Ki? Ini persamaan dasar fungsi. Yang lain? Ada pertanyaan? Boleh yang lain? Nah, intinya ini materi basic. Oke, nggak ada. Bener loh ya. Kalau nggak ada bisa loh ya. Besok pas UTS. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan ubah ya ke yang lebih kompleks. Nah, oke, kita akan bahas bagaimana teks kalau besarnya pakai prosentase tertentu. Kalau ada yang punya buku, mestinya udah bisa lah baca-baca di bukunya halaman 94, 95 sampai 100. Oke ya, kita punya pajak dengan proporsional. Oke, misalnya persamaannya kayak yang tadi aja, kita nggak usah berubah-berubah ya. Fungsi atau price-nya demand sama aja kayak yang tadi. Price-nya demand tadi berapa ya? 15 min Ki. Oke, price demand-nya 15 min Ki. Price supply-nya 3 plus 0,5 Ki. Nah, ini adalah before tax. Ini adalah kondisi sebelum ada pajak. Nah, kalau ada pajak, yang besarnya tidak pakai rupiah, tapi pakai persen. Nah, kalau ada pajak yang pakainya persen gimana? Sekali lagi, demand tidak terpengaruh. Berarti price demand-nya akan tetap 15 min Ki, price dari supply-nya yang akan terpengaruh. Ya. Ingat, pajak itu hanya mempengaruhi supply, tidak mempengaruhi demand. Misal kita punya pajak, ternyata pemerintah memberikan pajak cukup tinggi, 25% misalnya, buat elektronik nih biasanya. Price of supply-nya berubah, yang awalnya 3 plus 0,5 Ki ditambah. Berubah menjadi 3 plus 0,5 Ki, ini kalau sebelum pajak. Nah, tadi saya ulang. Ternyata pemerintah memberikan pajak, membebankan pajak 25%. 25% itu artinya 0,25. Berarti ditambah 0,25. 0,25-nya 0,25 apa? 0,25 P. 0,52 price, bukan 0,25 Ki. Kok tahu dari mana? Karena pemerintah membebankan pajak 25% dari harga jual. Berarti 0,25 dikali PS. Sama ya, 25% itu artinya adalah 0,25
0,25 dari apa? Dari harga jual. Nah, P ini kita kumpulkan sama P yang lain. Berarti PS, ada angka 1 ya, nanti ada yang bingung lagi, PS dikurangi 0,25 PS, itu akan sama dengan 3 plus 0,5 quantity. Ya, 1 PS dikurangi 0,25 PS, ya tinggal 0,75 PS. 0,75 PS sama dengan 3 plus 0,5 Ki. Ini ya. Nah, ini saya udah wanti-wanti ini, matematikanya harus dibuka-buka lagi bukunya. 0,75 PS sama dengan 3 plus 0,5 Ki. PS atau price of supply itu berapa? Nah, 0,75-nya ini harus kita usir. Harus kita usir jadinya gimana? Jadinya 3 per 0,75 ditambah 0,5 Ki per 0,75. Ya. Jadi ini 0,75-nya yang awalnya di atas jadi pembagi. Jadi di sini, dan jadi di sini. Ya, jadi pembagi 0,75. Ya, supaya di depan sini bersih, angkanya jadi berubah menjadi 1. Oke ya, PS sama dengan itu. Oke. Kenapa harus kita ubah menjadi PS sama dengan? Nah, karena nanti kita mau menentukan kesetimbangannya di mana. Persamaan yang di kotak inilah persamaan-persamaan yang penting. Ya. Price supply sama price of demand. Ya, yang kuning-kuning ini yang penting. Ini dan ini. Dah, price of supply ketemu 3 per 0,75 ditambah 0,5 Ki per 0,75, price demand-nya 15 min Ki. Nah, Pak, ini kok angkanya jelek ya? Boleh nggak kita hitung supaya ketemu angka yang lebih bagus? Boleh. Misalnya kita mau hitung. PS-nya ini kita hitung. Kita ubah. PS 3 dibagi 0,75. 3 bagi 0,75. Pakai kalkulator ya boleh. 3 bagi 0,75. Nah, ini 4 ditambah, pakai aja kalkulator ya. 0,5 dibagi 0,75. Ketemunya adalah 0,66667 atau kita sederhanakan jadi 2/3. Ini juga boleh, 2/3 Ki. Boleh. Nah, terus pakai persamaan yang ini. Boleh nggak? Boleh, karena lebih sederhana. Kalau tadi kan perperan dan angkanya kurang bagus. Nah, sekarang kita pakai yang ini. Oke. Seperti tadi, yang dicari atau yang ditanya soal pasti adalah di titik equilibrium. Gimana di titik equilibrium kondisinya? Sekali lagi, di titik equilibrium PS pasti sama dengan PD. Atau kalau kayak tadi ya berarti PD dulu deh. Price demand harus sama dengan price supply. Price demand-nya berapa? Price demand-nya kita pakai persamaan 1 ini. Oke, price demand 15 min Ki. Price supply kita pakai ini ya. Nah, kita pakai 4 plus 2/3 Ki. Oke ya. Jadi ada price demand sama dengan price supply. Price demand-nya yang atas persamaan 1, price supply-nya persamaan yang kedua. Tinggal kita hitung sama seperti tadi, 4-nya dipindah ke kiri, min Ki-nya dipindah ke kanan, berarti jadi 15 min 4, ya, sama dengan 2/3 Ki, 2/3 Ki ditambah Ki. Oke ya, 2/3 Ki ditambah Ki. Terus, nah 15 dikurangi 4, 11. Ya, 11. Lalu ini ada 2/3 Ki ditambah Ki. Boleh kita tulis begini. Ki itu kan 3/3 Ki. Ya, artinya ini 11 sama dengan 2/3 ditambah 3/3 Ki. 5/3 Ki. Ya, 11 sama dengan 5/3 Ki. Ki-nya berapa?
Q-nya ya tinggal ini kita kalikan ke sana. 11 kali 3 per 5. Nah, dasarnya pelajaran SMP. Berarti jadi 33 per 5 adalah Q. 33 bagi 5 ketemu berapa? Oh, Q-nya ternyata ketemu 6,6. Nah, Q-nya ketemu 6,6. Ya, dalam titik kesetimbangan Q-nya 6,6. Lalu apa kabar sama price-nya? Nah, seperti tadi, price kita ngambil dari persamaan 1 aja. Dari persamaan 1, katanya price sama dengan 15 min Q. Berarti 15 dikurangi kuantitinya. Kuantitinya barusan adalah 6,6. Ya, berarti price-nya adalah 8,4. Ya, price-nya 8,4. Sudah, tinggal kita gambar di dalam garis grafik equilibrium. Ya, 8,4 sama 6. Nah, tinggal kita buat gambarnya seperti tadi. Kita buat, nah, ada 2 sumbu, yang ke kanan adalah quantity, yang ke atas adalah price. Lalu kita buat dulu sebelum ada teks. Nah, sebelum ada teks atau sebelum ada pajak, ingat sebelum ada pajak tadi ya sama ya, karena persamaannya tadi. Bisa di UTS persamaannya lain, jadi harus nyari. Ya, di sini ketemu 8, di sini ketemunya 7, gitu ya. Ini sebelum teks. Nah, ketika teks datang atau pajak datang, ini berubah. Gambarnya tadi hampir beda ya sama yang tadi. Kalau tadi kan sejajar begini tadi. Kalau ini beda, ini lebih ke menyamping begini, seret gitu. Memang begitu gambarnya. Nah, titik equilibrium yang baru di sini. Kuantitinya menjadi ini, kuantitinya jadi 6,6, kuantitinya, price-nya jadi lebih tinggi, price-nya jadi ini, 8,8. Dah, di sini pajaknya. Ya, dengan adanya pajak, harga jualnya jadi naik. Naik dari 7 jadi 8,8, ya, price-nya naik dari 7 menjadi 8,8. Ya. Terus Pak, maaf jumlah, bukannya 8,4 ya, Pak? iya sorry 8,4. 8,4 ya. Terima kasih. 8,4 artinya naik dari 7 ke 8,4, naiknya 1,4, barangnya turun dari 8 turun jadi 6,6 barangnya. Oke ya, di mana-mana kan gitu, harga naik, barang terjualnya turun. Ya, ini kan sama. Harganya naik dari 7 ke 8,4, harganya naik, jumlah barang terjualnya turun dari 8 menjadi 6,6. Siapa yang menyebabkan adanya perubahan ini? Pajak. Gitu ya. Jadi pajak selalu membuat jumlah barang terjualnya berkurang sekaligus harganya menjadi naik. Gitu. Ini kalau adanya teks yang menggunakan prosentase. Oke ya, ini adalah tipe soal yang kedua. Jadi besok di dalam soal UTS saya yang sudah saya buat dan saya kumpulkan itu ada 2 soal tentang pajak. Kalau pajaknya fix, itu penyelesaiannya pakai yang tadi, pajaknya fix, pajaknya 3, pajaknya 6, kayak tadi caranya. Atau yang kedua, kalau pajaknya pakai persen. Gimana caranya ngerjakan yang pajak pakai persen? Pakai ini tadi. Ini tadi contohnya adalah pajaknya 25%. Ya, ini tadi contohnya pajak 25% di sini, 0,25. Bisa aja besok di soal UTS saya ganti 50%. Berarti ininya adalah 0,5. 0,5 PS. Bisa aja pajaknya cuma 10%, berarti 0,1 PS, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah selesai materi saya hari ini. Nah, pajak selesai. Besok sesi selanjutnya tinggal bicara subsidi sama review, selesai materi kita. Yuk, kalau ada pertanyaan boleh. Pak, Ya. jadi kalau pakai persen ditambah PS di belakang, Pak? Betul. Oke, betul.
Makasih, Ini Pak. saya review begini teman-teman. Intinya begini. Misal saya punya persamaan contoh ya ini ya, persamaan demand. Persamaan demand itu kalau tadi apa tadi? 15 min key ya. Ini saya buat 100 min key misalnya. Lalu price supply-nya tadi 3 plus 0,5 key jadi 300 plus 5 key. Misalnya begini. Saya punya dua persamaan, price demand sama price supply. Ini adalah kondisi before tax. Sebelum ada pajak. Nah, coba misalnya ada pajak. Misalnya ada pajak 500 misalnya. Ada pajak 500. Kalau ada pajak 500 perak atau 500 satuan, yang berubah siapa aja persamaannya? Apakah price demand-nya berubah tadi? Tidak ya, price demand-nya tetap. Pajak tidak mengubah price demand. Pajaknya tidak mengubah price demand. Jadi price demand-nya akan stay cool aja di 100 min key. Dah, pajak tidak mengubah. Nah, ini yang berubah. Price of supply-nya yang berubah menjadi 300 plus 5 key. Karena ada pajak 500, perlu lagi tambah 500. Begini, kalau pajaknya tetap, kalau pajaknya sudah disebutkan sekian perak, makanya ini bisa kita gabungkan menjadi 800 plus 5 key. Ya, 300 tambah 500-nya. Ini kalau pajaknya fix, nilainya tertentu. Kita bandingkan kalau pajaknya before tax-nya sama, before tax-nya adalah, Mas, tolong mikrofonnya dimatikan dulu. PD-nya adalah 100 min key, PS-nya sama lah persis kayak di atas, 300 plus 5 key. Ini sama before tax juga. Nah, terus saya punya soal begini. Teman-teman, ketika pemerintah memberikan pajak PPN 10%, persamaannya jadi gimana? Kalau pemerintah membebankan pajak 10%, berarti apakah persamaan demand-nya berubah? Tidak. Tidak. Persamaan demand akan stay cool. PD sama dengan 100 min key. Persamaan supply-nya yang berubah. Persamaan supply-nya akan berubah menjadi 300 plus 5 key. Nah, karena di sini pajaknya dalam persen, berarti boleh kita tulis begini. Ditambah 10% PS. Tapi karena ini jelek, hitungnya sulit, ya 300-nya tetap, 5 key-nya tetap. Nah, 10% ini kita ubah. 10%-nya kita ubah jadi 0,1. Boleh kan? Makanya di sini 0,1 PS. Nah, begitu ya caranya. Jadi pajak kemungkinannya dua. Fix pajak sama floating. 10%, 20%, 25%, dan seterusnya. Cara membuat persamaan supply-nya beda. Lebih mudah yang mana? Ya, lebih mudah kalau pajaknya sudah pasti. Yang pasti-pasti aja itu lebih mudah. Oke ya, jadi ada perbedaan di sini. Ini koencinya di sini nih teman-teman nih. Supaya teman-teman bisa membedakan, oh tinggal ditambah biasa, oh harus dikasih 0,1 PS atau 10 PS, 10% PS. Kapan ditambah PS-PS-an? Nah, kalau dia pajaknya dalam persen. Kalau pajaknya dalam satuan rupiah kayak begini atau angka tanpa persen, ya tinggal ditambahkan aja di belakang. Good, pertanyaannya. Terima kasih, biar lebih paham. Yang lain, ada pertanyaan? Permisi Pak, mau tanya. Boleh, silakan. Kalau pajak yang persen itu nggak perlu mencari beban pajak produsen sama konsumen apa gimana Pak? Pinter pertanyaannya. Pinter. Ya, berarti kalau pajaknya persen, terus nggak harus dicari dong Pak. Ininya, yang dibayar konsumen berapa, yang dibayar sama produsen berapa, gitu ya. Bagus pertanyaannya. Jawaban saya adalah bisa dicari. Bisa dicari. Yang dibayar konsumen berapa, yang dibayar produsen berapa, bisa dicari. Contohnya, saya selesaikan dulu ya, baru nanti dicatat. Karena pertanyaannya bagus nih. Nih, di sini, kembali ke sini. Ini tadi persamaan kita.
Saya review bentar. Garis ini itu adalah garis kalau ada pajak sebesar 25%. Nih ya. Pajaknya 25%. Terus kita udah hitung macam-macam tadi, ketemu geser equilibriumnya dari yang pertama, dari titik A ini ke titik B. Ada pergeseran equilibrium karena adanya pajak. Nah, pertanyaan tadi adalah, Pak, berarti yang dibayar orangnya berapa? Bagus. Sekarang begini. Pajak. Nah, pajak itu dihitung berdasarkan harga jualnya. Harga jualnya berapa kalau sekarang? Berarti harga jualnya kita pakai yang atas. Oke. Kata pajak itu kata pemerintah pajaknya itu 25% dari itu artinya kali ya. Dari harga jual. Harga jualnya berapa? 8,4. Bisa 8,4 juta, 8,4 miliar, 8.400 dan seterusnya. Yang penting angkanya 8,4. Ya, 25%. Ini pajaknya. Oke ya, 8,4 rupiah itu adalah harganya, 25% itu adalah pajaknya. Berarti berapa? Ya, dihitung begini boleh deh. 25/100 kali 8,4. 25/100 dibagi 25 ini 1, dibagi 25 ini 4. Ini dicoret sama sini juga boleh, ketemunya 2,1. Oh, berarti semua pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah ini adalah 2,1. Ini adalah total. Total kita itu, saya sebagai penjual dan teman-teman sebagai pembeli, harus membayar pemerintah sebesar 2,1 rupiah, atau 2,1 juta, atau 2,1 miliar misalnya. Total yang harus kita bayar 2,1. Tapi ingat, coba lihat dari sini. 7 ke 8,4. Artinya, konsumen hanya membayar selisih ini aja. Konsumen hanya membayar 1,4 aja. Ini yang dibayar konsumen. Konsumen membayarnya selisih antara awal dan akhir. Konsumennya hanya membayar 1,4. Padahal total yang harus kita bayar itu 2,1. Berarti, ya ini konsumen ya, 0,4 itu konsumen harus bayar. Berarti penjual atau produsen harus nomboi 0,7. Supaya apa? Supaya kalau di total ketemunya 2,1. Nah, nih menjawab pertanyaan tadi. Pak, berarti kalau pajaknya pakai persen, penjualnya bayar berapa, pembelinya bayar berapa, perlu dihitung nggak? Perlu. Cara menghitungnya begini. Dihitung dulu pajak totalnya, kalau sudah ketemu pajak totalnya, kita hitung konsumen harus bayar berapa, lalu penjual harus bayar selisihnya. Ya, intinya nyambung ke pertanyaan teman-teman pertama tadi, Pak, berarti kalau kayak gini yang nanggung pajak siapa? Dua-duanya. Ya, dengan model seperti ini yang membayar pajak, menanggung pajak itu dua-duanya. Penjual kena pajak, kalau dari sini 0,7, pembeli kena pajak 1,4. Ya, dua-duanya. Kalau dari persamaan ini, di persamaan yang lain bisa aja hitungannya beda. Bisa aja penjual nggak ikut urunan, bisa aja. Bisa aja penjual menanggung semuanya, pembeli tidak urunan, bisa aja. Tergantung dari persamaan supply sama persamaan demand-nya. Ya, tapi cara bermain, cara berpikirnya seperti itu. Menjawab, Mas, yang barusan tanya? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, pinter. Kalau udah sampai ke situ, analisisnya paham berarti. Yang lain? Oke ya, ini goalnya adalah kita ngerti bahwa pajak itu ada dua. Ayo silakan, yang mau tanya. Pak, maaf. Yes. Kelompok 3 kemarin buat soalnya tentang pajak dan subsidi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti yang dikerjakan yang pajak dulu. Oh, ya. Ya, Pak, nggak apa-apa. Ya, okay. Yang dikerjakan yang pajak dulu, yang subsidi minggu depan. Materinya ya, saya. Oke, nggak apa-apa. Oke ya, jadi cara berpikirnya gitu tadi. Nanti kalau kurang jelas atau terlalu cepat, bisa dibuka lagi videonya, dipelajari pelan-pelan. Bahkan besok ketika UTS sambil ngelihat video saya pun boleh, silahkan. Sambil kalkulator juga boleh. Pas, azan. Terakhir ada yang mau tanya?